Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ronald Santapanegara dengan NPM 200120118185. Saya di sini dari kelas Strategi Operasi J, UPN Veteran Jawa Timur. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pengembangan produk dan layanan, yaitu adalah sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan dari evaluasi sebelumnya untuk produktivitas perusahaan. Kemudian, kita menuju untuk tujuan dari pengembangan produk dan layanan, yaitu memberikan nilai yang maksimal bagi konsumen serta untuk memahami kebutuhan konsumen, kondisi persaingan pasar, dan untuk menjadi market leader oleh hasil pengembangan yang telah dilakukan dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian kita memasuki yang selanjutnya, yaitu aspek dalam pengembangan produk dan layanan. Di sini digambarkan ada 3, yaitu inovasi, desain, dan kreativitas. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi yaitu penemuan suatu hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Kemudian desain. Desain di sini adalah sebuah bentuk atau implementasi dari sebuah ide atau gagasan untuk sebuah proyek. Kemudian yang ketiga di sini ada kreativitas. Kreativitas sendiri yaitu kemampuan untuk berkreasi atau menciptakan baik ide, gagasan maupun sebuah kerangka daripada pola pemikiran. Untuk selanjutnya kita memasuki tahapan dalam pengembangan produk dan layanan. Di sini ada yang pertama, yaitu pengembangan konsep. Pengembangan konsep di sini adalah sebuah rancangan daripada konsep-konsep yang sudah ada dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi di sini kita akan menganalisis data-data yang dihasilkan dari perusahaan sebelumnya untuk dikembangkan lagi menjadi sebuah konsep terbaru. Kemudian yang kedua di sini adalah penyaringan konsep. Penyaringan konsep di sini yaitu dari beberapa konsep dari pengembangan konsep yang di tahap sebelumnya. Ini akan disaring sebagaimana konsep yang sesuai atau yang sedemikian baiknya untuk perusahaan untuk menunjang tujuan dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian memasuki yang ketiga, yaitu desain awal. Desain awal di sini yaitu dari hasil konsep yang dieliminasi, yaitu yang dipilih, itu akan mulai dicoba untuk membuat kerangka atau gagasan utama daripada konsep tersebut. Gambaran dasar. Kemudian memasuki yang keempat, yaitu evaluasi dan peningkatan desain. Dari hasil desain yang telah dibuat tadi, kita harus mengevaluasi apakah desain yang kita buat tadi sudah maksimal atau belum, atau mungkin ada catatnya atau ada kurangnya. Nah, oleh sebab itu dari hasil evaluasi kita dapat meningkatkan untuk mengembangkan sebuah produk ini tadi menjadi lebih maksimal. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu prototyping dan desain akhir. Dari hasil evaluasi dan peningkatan desain, di sini kita akan memperoleh sebuah desain yang benar-benar up to date, yaitu desain yang terbaru yang benar-benar bisa kita implementasikan, bisa kita coba untuk pasarkan ke market atau ke pasar. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu mengembangkan proses operasi dari hasil sebuah ide atau konsep yang awal tadi, kemudian dirancang hingga akhirnya prototipe dan desain akhir yang kemudian kita eksekusi. Nah, kita harus terus untuk mengevaluasi dan analisis apakah dari perjalanan ini masih ada kurangnya atau banyak hal yang perlu dievaluasi lagi. Nah, itu kita harus tetap mengembangkan proses operasi terus berjalan. Kemudian dari pengembangan daripada sebuah perusahaan, pengembangan dari produk dan layanan sebuah perusahaan,
Kita mengambil contoh yaitu Traveloka. Traveloka di sini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket, pesawat, dan hotel secara daring atau secara online dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Traveloka sendiri pada awalnya didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Winardi, Daryanto Kusuma, dan Albert Isam. Kemudian dari pengembangan yang telah dilakukan oleh perusahaan Traveloka, di sini Traveloka mulai pada tahun 2020, yaitu pada saat pandemi, Traveloka mulai melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan skala perusahaannya, yaitu dengan yang pertama membuka fitur Traveloka Eats Delivery, yaitu sebuah layanan pemesanan dan pengantaran makanan yang baru tersedia sejak November 2020. Jadi bisa memesan makanan, namun kita bisa tetap dari rumah, nantinya makanan akan diantar. Kemudian yang kedua yaitu ada Traveloka Clean Partners, yaitu dengan menerapkan protokol CHSE yang ketat serta memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi mitra-mitra tersebut dengan meletakkan label khusus. Hingga saat ini Traveloka dalam Traveloka Clean Partners telah menggandeng lebih dari 11 mitra untuk Traveloka Clean Partners. Kemudian yang ketiga yaitu ada Traveloka Lifestyle. Traveloka Lifestyle menghadirkan rekomendasi dan tur virtual secara live stream oleh aplikasi dan media sosial resmi Traveloka. Kemudian ada juga yaitu Traveloka Pay Later Virtual Number, yaitu menghadirkan metode pembayaran cicilan menggunakan nomor virtual untuk pengguna Pay Later di Indonesia yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kredit Pay Later di berbagai situs e-commerce, tidak hanya di Traveloka saja. Kemudian dalam rangka untuk menunjang protokol kesehatan, Traveloka juga menghadirkan fitur yaitu tes COVID-19 yang bekerjasama dengan 140 lebih mitra dengan lebih dari 850 pilihan produk layanan tes COVID-19, baik in klinik maupun drive-thru. Traveloka juga selain 5 fitur yang telah dikembangkan oleh Traveloka juga merilis inovasi berupa klik yakni tabungan emas bersama dengan salah satu perusahaan milik negara Indonesia yang telah memiliki izin untuk melakukan transaksi jual beli emas. Ini adalah produk investasi pertama di layanan keuangan Traveloka yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat terhadap instrumen investasi serta mendorong literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari fokus pemerintah Indonesia, serta beberapa fitur lain seperti online experience tour virtual, buy now start later, pay you phone check-in, easy reschedule, hingga layanan order now untuk Traveloka Eats. Hingga saat ini aplikasi Traveloka telah diunduh lebih dari 100 juta kali dan memiliki lebih dari 40 juta pengguna aktif setiap bulannya per Januari 2022. Diklaim sebagai aplikasi pemesanan perjalanan dan gaya hidup paling populer di kawasan Asia Tenggara. Sekian presentasi dari saya, bisa ditutup dengan sedikit kutipan dari Steve Jobs, yaitu innovation distinguishes between a leader and a follower. Jadi inovasi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.